Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari, 30 malam. Itulah harga yang harus ia bayar karena tak sanggup memberikan hak yang seharusnya diterima sopirnya. Tapi siapa sangka, di balik kesepakatan yang penuh keputusasaan itu, justru tumbuh sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih berharga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sebagai dukungan. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu update dengan cerita terbaru. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita selami kisah-kisah yang mungkin relate dengan hidupmu. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Rintiknya menghantam jendela besar di ruang tamu, menciptakan irama monoton yang entah kenapa semakin membuat Ratna gelisah. Tangannya gemetar di atas cangkir teh yang sejak tadi tak ia sentuh. Cairan dalam cangkir sudah mendingin, sama seperti hatinya yang kini terasa beku. Ia tahu ia harus bicara. Setiap detik yang berlalu hanya membuat dadanya semakin sesak. Pak Darto, sopir pribadinya, duduk di sofa seberang dengan ekspresi cemas yang berusaha ia sembunyikan. Pria parubaya itu tampak ragu, namun jelas menunggu sesuatu. Bu, apa ada yang ibu ingin sampaikan? Suara Pak Darto akhirnya memecah keheningan. Ratna menarik napas panjang. Tapi dadanya terasa berat. Pak Darto, saya. Suaranya bergetar. Dan kata-katanya tercekat. Ia menunduk, menghindari tatapan pria yang selama 5 tahun terakhir selalu setia melayaninya. Bu, suara Pak Darto terdengar lebih khawatir sekarang. Saya tahu ini tidak adil, ucap Ratna akhirnya. Suara lirih, nyaris tenggelam dalam derasnya hujan di luar. Tapi, saya benar-benar tidak bisa membayar THR Anda tahun ini. Mata Pak Darto sedikit membelalak, meski ia berusaha menahan reaksinya. Maksud ibu? Tidak ada sama sekali, Ratna mengangguk lemah. Saya sudah mencoba. Saya menjual perhiasan, menunda beberapa tagihan, tapi tetap saja tidak cukup. Suaranya tercekat lagi. Saya tahu, Bapak pasti kecewa. Pak Darto terdiam cukup lama. Ratna melihat tangannya mengepal di atas lutut. Pria itu tidak pernah menuntut lebih selama bekerja. Bahkan ketika gajinya terlambat, Pak Darto hanya tersenyum dan berkata, ia bisa menunggu. Tapi ini berbeda. Ini adalah THR, yang mungkin sudah dijanjikannya kepada keluarganya di kampung. Saya sudah janji ke anak-anak di rumah. Bu, suara Pak Darto akhirnya terdengar. Berat dan penuh tekanan. Mereka sudah menunggu. Saya janji bawa sesuatu untuk lebaran ini. Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia tahu betul arti uang itu bagi Pak Darto. Saya bisa ganti dengan cara lain. Ujar Ratna tiba-tiba. Suaranya gemetar. Pak Darto mengangkat wajah, menatapnya penuh tanya. Maksud ibu? Ratna menelan ludah. Ia merasa bodoh dengan apa yang baru saja ia katakan. Namun tidak ada pilihan lain. Jika Bapak setuju, katanya lirih, saya bersedia menemani Bapak selama 30 hari, 30 malam. Ruangan terasa begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Suara hujan yang tadinya deras mendadak lenyap di telinga Ratna. Ia menatap meja, tidak berani menengadah untuk melihat wajah Pak Darto. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga terasa menyakitkan. Ibu bercanda? Tanya Pak Darto akhirnya. Ratna menggeleng pelan. Saya serius. Suaranya bergetar. Kalau itu bisa menebus kesalahan saya. Pak Darto mengusap wajahnya. Tatapannya campuran antara kaget, bingung, dan sesuatu yang tak bisa Ratna baca. Bu Ratna? Pak Darto menghela napas panjang. Ibu tidak perlu melakukan ini. Tapi saya harus. Ratna mendongak, menatap Pak Darto dengan mata yang berkaca-kaca. Bapak berhak mendapatkan sesuatu atas kerja keras Bapak selama ini. Pak Darto menatapnya lama, seakan mencoba mencari kebenaran di wajah Ratna. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, Baik Bu, kalau itu yang Ibu inginkan. Ratna mengangguk, tapi hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar, atau justru akan menghancurkan mereka berdua. Namun malam itu, di bawah derasnya hujan yang tak kunjung reda, takdir mereka berdua baru saja berubah.
selamanya. Pak Darto masih duduk di sofa ruang tamu, ketika Ratna akhirnya berdiri dari tempatnya. Hatinya berdebar kencang, namun langkah kakinya terasa berat. Saya siapkan kamar tamu untuk Bapak, ucap Ratna dengan suara lirih. Pak Darto menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada keengganan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Ratna merasa semakin gelisah. Bu, panggil Pak Darto pelan, suaranya nyaris bergetar. Ibu bilang, 30 malam. Ratna menatap pria itu. Pandangan mereka bertaut dalam keheningan yang menyesakkan. Di matanya, Ratna melihat keraguan yang begitu besar. Seolah Pak Darto sendiri tak yakin dengan apa yang baru saja ia setujui. Saya tahu, ujar Ratna pelan. Kalau itu yang Bapak mau. Ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Tangannya gemetar saat menggenggam kenop pintu. Hatinya berdebar begitu kencang, hingga ia merasa bisa mendengar denyut jantungnya sendiri. Saat pintu kamar terbuka, Ratna melangkah masuk dengan langkah kecil dan ragu. Suara langkah kaki berat terdengar menyusul dari belakang. Pak Darto. Ratna berdiri di sisi ranjang, membelakangi pintu. Ia mendengar pintu kamar tertutup pelan di belakangnya. Suara kunci yang diputar terdengar jelas dalam kesunyian. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan Ratna yang semakin gugup. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Ia mendengar suara langkah Pak Darto mendekat. Lalu suara kasur berdecit pelan saat pria itu duduk di tepi ranjang. Kita bisa tidur di sisi masing-masing, ucap Pak Darto akhirnya. Suaranya pelan dan penuh rasa canggung. Ratna mengangguk. Meski ia tahu, Pak Darto tidak melihatnya. Tanpa kata lagi, ia menarik selimut ke tubuhnya dan berbaring menghadap ke dinding, membelakangi pria yang kini berbagi ranjang dengannya. Suara napas Pak Darto terdengar berat di kesunyian kamar. Awalnya terasa begitu dekat, namun lambat laun suara itu terdengar lebih jauh. Menandakan pria itu berusaha menjauh sejauh mungkin. Di sisi ranjangnya menatap sendiri, kosong ke dinding kamar. Tubuhnya kaku. Pikirannya berantakan. Bagaimana ia bisa tidur dengan tenang malam ini? Bagaimana ia bisa merasa aman dengan pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai sopir seorang karyawan yang bekerja untuknya, yang kini berbaring di sisi lain ranjangnya. Namun lebih dari itu, apa yang membuatnya gelisah adalah perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Pak Darto adalah pria yang baik, pekerja keras, jujur, dan setia. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Apa yang sudah kulakukan? Pikir Ratna dalam hati. Hujan di luar terus turun deras. Ratna memejamkan mata, berharap kantuk akan segera membawanya pergi dari kegelisahan ini. Namun suara napas Pak Darto tetap memenuhi ruang hening di antara mereka, membuat Ratna tahu bahwa ia tidak sendiri malam ini. Dan anehnya, dalam kegelisahan yang menusuk, ada secuil rasa tenang yang perlahan tumbuh sesuatu yang asing, namun begitu nyata. Malam pertama berlalu dalam kebisuan yang panjang. Ratna tidak tahu apakah ia benar-benar sempat tidur, atau hanya terjaga dalam lamunan yang membingungkan. Saat ia membuka mata, cahaya samar dari jendela menyapu kamar. Pak Darto masih berbaring di sisi lain ranjang, membelakanginya. Napas pria itu terdengar teratur, tanda ia sudah tertidur lelap. Ratna diam memandangi punggung pria itu. Ada banyak hal yang berputar di benaknya, rasa canggung bersalah, juga kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi selama 29 malam berikutnya. Saat pagi menjelang, mereka berdua tetap diam. Pak Darto bangun lebih dulu dan keluar tanpa sepatah kata. Ratna mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Lalu suara pria itu melangkah ke dapur. Aroma kopi kemudian tercium samar ke kamar. Dan untuk sesaat, kehangatan aroma itu terasa menenangkan. Hari itu berlalu tanpa percakapan berarti. Pak Darto tetap bekerja seperti biasa, membuka pintu mobil untuk Ratna, menyetir dengan tenang, dan menjaga jarak saat mereka pulang ke rumah. Malam kedua tiba, dan segalanya terasa canggung lagi. Mereka kembali tidur dalam diam. Ratna tidak tahu apakah ia harus berbicara lebih dulu, atau hanya diam, seperti malam sebelumnya. Ia memilih diam, berharap kegelisahan ini akan mereda dengan sendirinya. Tapi, tidak. Malam ketiga, keheningan masih sama menusuknya. Ratna tidak tahan lagi. Saat mereka berdua bersiap tidur, ia menarik napas panjang dan akhirnya berbisik,
Bapak, bisa tidur lebih nyaman kok, nggak usah jauh-jauh begitu. Pak Darto, yang selama ini berbaring di tepian ranjang hingga hampir jatuh, menoleh perlahan. Saya nggak mau bikin ibu nggak nyaman, jawabnya pelan. Ratna tersenyum tipis. Namun senyuman itu tidak bertahan lama. Jujur, saya nggak tahu harus bersikap seperti apa, katanya jujur. Ini aneh untuk saya, pasti aneh juga untuk Bapak. Pak Darto menghela napas panjang. Iya Bu, aneh sekali. Mereka tertawa kecil. Tawa yang terdengar kikuk, namun sedikit mencairkan ketegangan di antara mereka. Malam itu, meski masih berjarak, Ratna tidak merasa sekaku malam-malam sebelumnya. Pada malam kelima, listrik padam di tengah hujan lebat. Rumah gelap gulita, dan Ratna yang sejak kecil takut gelap, mulai merasa panik. Ia meraba-raba keluar dari kamar. Tangannya gemetar mencari senter di laci ruang tamu. Bu Ratna, suara Pak Darto terdengar dari balik kegelapan. Saya di sini. Suara Ratna bergetar. Tiba-tiba, tangan Pak Darto menyentuh lengannya. Sentuhan itu membuat Ratna terkejut sejenak, namun juga memberinya rasa aman yang aneh. Tenang Bu, ujar Pak Darto. Saya cari lilin ya. Ratna mengangguk. Meski tahu pria itu tak bisa melihatnya. Ia berdiri diam di ruang tamu, mendengar langkah Pak Darto menjauh. Beberapa menit kemudian, cahaya lilin mulai menerangi ruang tamu. Ratna melihat Pak Darto berjalan ke arahnya, membawa lilin dengan cahaya yang bergetar lembut. Wajah pria itu tampak lebih hangat di bawah sinar temaram. Terima kasih, ujar Ratna pelan. Pak Darto tersenyum. Nggak apa-apa Bu, mereka berdua duduk di ruang tamu, menatap nyala lilin yang menari pelan. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa nyaman berada di dekat pria itu. Keheningan yang selama ini mencekik berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Saya kira hidup ibu jauh lebih mudah, ujar Pak Darto tiba-tiba. Ternyata berat juga ya. Ratna menoleh ke arahnya, sedikit terkejut. Maksud Bapak, saya lihat ibu selalu kelihatan tegar, tapi selama beberapa hari ini, saya bisa lihat ibu juga capek. Bingung, Pak Darto menatapnya lembut. Saya kira, jadi majikan artinya hidup lebih tenang. Ratna tertawa pelan, namun getir. Kadang, jadi majikan justru berarti, kita harus menanggung lebih banyak hal sendirian. Pak Darto mengangguk pelan. Iya, mungkin benar. Malam itu, lilin terus menyala hingga nyaris habis, dan dalam kehangatan cahaya yang perlahan memudar, Ratna menyadari bahwa kehadiran Pak Darto tidak lagi terasa sebagai beban. Ada sesuatu yang mulai tumbuh perasaan hangat yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Sesuatu yang tak ia duga akan muncul di tengah situasi yang kacau ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan yang samar, namun terasa nyata. Setiap malam mereka masih berbagi ranjang dengan jarak yang sopan. Namun kecanggungan mulai berkurang. Percakapan kecil di sela-sela waktu mulai terdengar tentang cuaca, tentang mobil yang perlu diservis, tentang anak-anak Pak Darto yang sedang menyiapkan ujian. Ratna mulai terbiasa dengan keberadaan Pak Darto yang kini terasa lebih dari sekadar sopirnya. Setiap kali mereka berbagi makan malam, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang pria itu. Cara Pak Darto menyesap tehnya dengan pelan. Bagaimana ia selalu memastikan Ratna mendapat porsi nasi yang cukup. Atau bagaimana pria itu tak pernah lupa menanyakan apakah Ratna sudah makan siang saat mereka pulang dari perjalanan panjang. Malam ke-10 tiba dengan lebih hangat dari biasanya. Hujan kembali turun deras, dan angin berembus kencang hingga membuat jendela kamar bergetar. Ratna duduk di ranjang, berselimut tebal sambil memandang ke arah jendela. Saya periksa jendelanya Bu, ujar Pak Darto, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan kaos oblong dan celana pendek. Ratna mengangguk sambil tersenyum kecil. Sosok Pak Darto yang sederhana, berdiri dengan wajah serius, di bawah cahaya temaram kamar. Entah kenapa membuat Ratna merasa lebih tenang. Pak Darto menutup rapat jendela, lalu berbalik ke arahnya. Sudah aman Bu, katanya sambil tersenyum tipis. Ratna mengangguk lagi, lalu berbaring dengan punggung menghadap pria itu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuatnya sulit memejamkan mata. Bu Ratna, suara Pak Darto tiba-tiba terdengar pelan. Ratna menoleh. Iya Pak,
Ada yang ibu pikirkan? Tanyanya ragu. Ratna terdiam sejenak. Haruskah ia jujur? Haruskah ia katakan bahwa setiap malam selama 10 hari terakhir, hatinya terus berdebar aneh, bahwa kehadiran Pak Darto, yang awalnya terasa seperti beban, kini justru membuatnya nyaman, bahkan terlindungi? Ada banyak hal, jawab Ratna akhirnya. Tapi mungkin nggak penting. Pak Darto menatapnya lebih lama, lalu mengangguk pelan. Kalau ibu butuh teman cerita, saya siap mendengar, ucapnya dengan suara lembut. Ratna tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Pak Darto berbaring kembali di sisi ranjangnya. Namun malam itu, Ratna tidak segera memejamkan mata. Ia menatap punggung pria itu dalam gelap, menyadari bahwa kehadiran Pak Darto yang dulu terasa asing, kini menjadi sesuatu yang justru ia butuhkan. Malam ke-15 tiba dengan kejadian yang Ratna tak duga. Saat mereka berdua baru saja selesai makan malam, Ratna tiba-tiba merasakan nyeri hebat di perutnya. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ratna. Pak Darto segera berlari mendekat, memapah tubuh Ratna yang nyaris ambruk di ruang makan. Ibu nggak apa-apa, Ratna hanya mampu menggeleng lemah, nafasnya pendek, tubuhnya gemetar. Sakit sekali. Tanpa ragu, Pak Darto mengangkat tubuh Ratna ke dalam pelukannya. Ratna terkejut, namun rasa sakit yang mencengkeram membuatnya pasrah, bersandar di dada pria itu. Langkah Pak Darto mantap membawa Ratna ke kamar, membaringkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Ibu tunggu di sini, ujar Pak Darto. Saya ambil obat, jangan pergi. Suara Ratna bergetar. Tangannya secara refleks mencengkeram lengan pria itu. Pak Darto tertegun. Ia menatap Ratna yang kini berbaring dengan wajah pucat. Tangannya masih mencengkeram erat, seolah takut pria itu akan menghilang. Take, saya di sini, ucap Pak Darto akhirnya, duduk di tepi ranjang, sambil tetap menggenggam tangan Ratna. Malam itu, Ratna tertidur dengan jemari mereka masih saling menggenggam. Dalam tidurnya, yang gelisah, ia merasa tangannya tetap hangat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia tidak merasa sendirian. Pagi itu Ratna terbangun dengan kepala yang masih berat. Cahaya matahari samar menembus tirai kamar. Namun yang membuatnya tersadar adalah kehangatan di tangannya. Jemari mereka masih saling menggenggam. Pak Darto tertidur di tepi ranjang. Tubuhnya condong ke arah Ratna. Matanya yang terpejam tampak lelah. Seolah ia tidak tidur dengan nyenyak semalaman. Jemari pria itu tetap erat di genggaman tangannya. Seakan khawatir, jika Ratna melepaskannya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Ratna menatap pria itu lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu yang bergetar pelan di dadanya. Perasaan yang dulu ia tolak, tapi kini tak lagi bisa ia abaikan. Tiba-tiba, Pak Darto mengerjap pelan. Ia tersadar dan buru-buru menarik tangannya. Maaf Bu, katanya canggung. Nggak apa-apa, jawab Ratna cepat. Malah, terima kasih. Pak Darto menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Namun ia hanya tersenyum kecil, lalu bangkit dari ranjang. Bu, ibu harus sarapan biar nggak makin lemas, ucapnya pelan sebelum meninggalkan kamar. Ratna menghela napas panjang, rasa hangat di tangannya masih terasa, meski jemari mereka sudah tak lagi bersentuhan. Malam berikutnya, kehangatan itu kembali hadir, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Ratna sedang membaca buku di ruang tamu, saat listrik kembali padam. Ia menghela napas kesal, dan bangkit hendak mencari lilin, namun sebelum ia melangkah jauh, suara langkah Pak Darto terdengar mendekat. Ibu di sini saja, biar saya ambil lilin, ucapnya. Ratna mengangguk, duduk kembali di sofa. Beberapa menit kemudian, Pak Darto kembali dengan lilin di tangannya. Namun kali ini ia tidak buru-buru pergi seperti biasanya. Ia duduk di sofa, tak jauh dari Ratna. Kalau boleh tahu, ujar Pak Darto, pelan suaranya ragu. Kenapa ibu berani, menawarkan diri untuk 30 malam itu? Ratna terdiam. Pertanyaan itu membawanya kembali pada malam yang penuh keputusasaan. Malam ketika ia merasa kalah sebagai pemimpin perusahaan, gagal sebagai ibu, dan rapuh sebagai manusia. Saya nggak tahu, jawab Ratna pelan. Waktu itu, saya cuma panik.
Saya nggak punya cara lain untuk menghargai Bapak. Setelah semua kerja keras yang Bapak lakukan, Pak Darto menatapnya lama. Lalu tersenyum pahit. Saya nggak pernah minta dihargai kayak gitu, Bu. Ratna menunduk. Tapi Bapak mau, ucapnya lirih. Saya mau, karena saya tahu Ibu butuh seseorang. Jawab Pak Darto mantap. Bukan soal uang, Bu. Saya tahu Ibu sendirian selama ini. Kata-kata itu menghantam hati Ratna lebih keras daripada yang ia kira. Air matanya tiba-tiba menggenang. Sesuatu yang selama ini ia tahan. Saya capek, Pak. Suaranya bergetar. Capek, harus kelihatan kuat terus. Tanpa disangka, Pak Darto mendekat dan menaruh tangannya di atas bahu Ratna. Ibu nggak harus kuat sendirian, ucapnya pelan. Dan saat itulah, pertahanannya runtuh. Ratna membiarkan dirinya menangis, dengan bahunya yang bergetar di bawah genggaman Pak Darto. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya tetap duduk di sisinya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Ratna tahu bahwa ia tidak sendiri. Malam itu, mereka kembali tidur di ranjang yang sama. Tapi kali ini, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Saat Ratna berbalik, Pak Darto tidak menjauh seperti biasanya. Mereka hanya saling memandang dalam keheningan yang hangat. Bu, suara Pak Darto bergetar. Saya nggak tahu perasaan ini salah atau enggak. Tapi saya nggak mau lihat ibu sedih lagi. Ratna tersenyum tipis. Matanya masih basah. Kalau ini salah, saya rasa kita berdua sama-sama bodoh. Dan malam itu, Ratna tertidur dalam dekapan yang hangat, sebuah pelukan yang tak menawarkan janji apapun, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar peduli. Seseorang yang tidak memandangnya sebagai majikan, tetapi sebagai manusia yang rapuh, yang hanya ingin merasa dicintai. 30 malam terasa begitu singkat. Namun di sanalah, Ratna menemukan kembali kekuatan yang sempat hilang. Kekuatan yang lahir dari kehadiran seseorang yang benar-benar tulus untuknya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like jika kamu suka, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dengan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.